Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 310. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ikuti semua orang di belakangnya. Setelah di ujung lorong, semua orang melihat kerangka-kerangka misterius. Tidak disangka kalian dapat menemukan persembunyianku, kata kerangka Rod. Sebuah token muncul di tangannya dan seketika kabut hitam langsung menyapu ke arah semua orang. Segel pembalik surga muncul di tangan Kincen dan langsung bertabrakan dengan kabut hitam. Boom! Setelah tabrakan, kabut hitam itu berhasil diblokir. Kerangka cabang Rod mengeluarkan cambuk tulang. Pedang karat muncul di tangan Kincen. Tebasan guntur dilayangkan kepada kerangka cabang Rod. Cambuk tulang dimainkan kerangka cabang Rod dan dengan mudah memblokir tebasan guntur. Kultivasi kerangka ini jika dalam kondisi puncaknya seharusnya ada di kelas Martial Sovereign atau bahkan lebih. Namun sekarang orang ini belum bangkit, jadi hanya memiliki beberapa dari kekuatannya yang sebenarnya, pikir Kincen. Kemudian Kincen mengeluarkan cermin suci likan. Energi putih cermin suci likan langsung menekan energi hitam kerangka cabang Rod. Serangan ilahi juga dikeluarkan Kincen, disusul dengan tebasan pedang karat yang dilapisi guntur. Seketika tebasan itu berubah menjadi naga petir dan menyapu ke arah kerangka cabang Rod. Sebuah kabut abu-abu muncul dan membentuk pertahanan. Ki hitam juga keluar dari tubuh kerangka Rod dan memblokir serangan Kincen. Kemudian Li Xuanji, Sai Luo Chuan dan beberapa leluhur tua lainnya melesat membuat serangan gabungan dan menyapu ke arah kerangka cabang Rod. Kabut abu-abu nampak goyah dan kerangka cabang Rod nampak sedikit terluka. Kalian ras manusia membuatku sangat marah, kata kerangka cabang Rod. Segera kekuatan jiwa menakutkan menyapu ke arah semua orang. Li Xuanji dan lainnya yang mendapat serangan jiwa langsung menyemburkan seteguk darah dan dengan cepat mundur. Semua orang juga nampak menjerit kesakitan. Mata terlarang Kincen dirilis dan melihat sebuah celah. Cermin suci likan langsung menembak ke celah itu. Cahaya putih menerjang ke arah tangan kerangka cabang Rod, membuat tangannya terluka dan cambuk tulang putih di tangannya langsung terlempar. Di saat kerangka cabang Rod akan menarik cambuk tulangnya. Cambuk tulang ini milik Kaisar, kata kucing hitam dan mengambil cambuk tulang itu. Apa kucing hitam itu mampu memutuskan kendali saya terhadap cambuk tulang saya? Kata kerangka cabang Rod. Dia terkejut. Kerangka mati, serahkan manik-manik hitam yang sebelumnya ada di altar ini. Selama kamu memberikannya kepada Kaisar ini akan mengembalikan cambukmu dan bahkan akan membantumu melawan manusia-manusia ini, kata kucing hitam. Apa, bukankah kucing hitam ini peliharaan Kincen? Mengapa dia berkata seperti itu? Pikir orang di sana. Kucing hitam, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk manik-manik itu? Kata Kincen. Anak muda, jika Kaisar mendapatkan manik-manik ini, Kaisar bisa mengeluarkan benih parasit di pikiranmu, kata suara transmisi kucing hitam kepada Kincen. Manik-manik apa? Saya tidak mengetahuinya, kata kerangka cabang Rod. Di depan Kaisar ini, apakah kamu masih mau mengelak? Kata kucing hitam. Segera cambuk tulang langsung dikendalikan kucing hitam dan menyambuk kepala kerangka cabang Rod. Di bawah serangan semua orang ditambah dia kehilangan cambuk tulangnya. Kerangka cabang Rod nampak kewalahan dan berniat untuk melarikan diri. Melihat itu, serangga roh api dan semut pemakan ki dikeluarkan Kincen dan menyerbu ke arah kerangka Rod. Leluhur tua juga membakar esensi darah untuk menyerang kerangka Rod. Namun serangan jiwa kematian dilancarkan kerangka cabang Rod. Semua orang mendapat serangan jiwa dan terluka. Kincen juga merasakan dingin yang menusuk dari serangan jiwa ini. Tidak baik, semua orang tidak akan kuat menahan ini.
kata Qingchen. Kekuatan jiwa Qingchen juga dirilis dan bertabrakan dengan serangan jiwa kerangka cabang Lord. Apa, bagaimana kekuatan jiwa bocah ini bisa sangat kuat, kata kerangka cabang Lord. Segera dia kembali melesat melarikan diri. Kucing hitam muncul di depannya, cakarnya langsung menyapu untuk menghentikan kerangka cabang Lord. Namun kerangka cabang Lord menerobos paksa cakar itu dan berhasil melarikan diri. Anak muda, manik-maniknya masih di tangan kerangka itu. Ayo kejar, kata kucing hitam. Dia langsung melesat ke arah perginya kerangka cabang Lord. Qingchen mengangguk, bahkan jika kucing hitam tidak mengatakan itu, dia juga akan mengejar kerangka cabang Lord. Pahlawan muda Qin, apakah kamu akan mengejar kerangka itu sendirian? Tapi walaupun dia terluka, kekuatannya masih sangatlah kuat. Setelah kerangka Lord pergi, semua orang di sana nampak menghela napas lega. Dan akhirnya mereka masih hidup dan selamat. Semua ini berkat Qingchen. Pada saat ini semua orang nampak dibuat kagum oleh Qingchen. Semuanya jangan khawatir, ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh kerangka cabang Lord itu. Jika tidak sekarang, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan, kata Qingchen lalu terbang dan akan melesat pergi. Namun tiba-tiba matanya melihat kerumunan. Tidak baik, saya harus membunuh orang ini lebih dulu. Di pertarungan sebelumnya, orang ini tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Dia memiliki niat jahat, kata Qingchen. Sosoknya langsung melesat ke arah Ding Qianqiu. Sebuah serangan telapak tangan langsung diluncurkan Ding Qianqiu kepada Qingchen. Badai spiritual. Seketika Ding Qianqiu nampak buram. Di saat Ding Qianqiu sadar, pedang karat sudah sampai dan menebas dadanya, membuat darah keluar dari sana dan akhirnya Ding Qianqiu mati. Leluhur tua Li Shang juga melesat dan menyerang Qingchen. Li Shang, apa yang kamu lakukan? Kata Li Xuanji. Semuanya jangan tertipu, anak ini telah membunuh Ding Qianqiu. Jelas dia ingin membunuh kita semua. Melihat serangan dari Li Shang, Qingchen melesat, pedang karat langsung menebas dan memblokir serangan Li Shang. Semua orang dapat melihat kedua orang ini masih memiliki banyak kekuatan. Jelas di pertarungan dengan kerangka Lord sebelumnya, Ding Qianqiu dan Li Shang, kedua orang ini tidak mengeluarkan kekuatannya untuk membantu bertarung dengan kerangka cabang Lord. Semua orang memikirkan hal ini, jelas kedua orang ini berniat jahat. Setelah Qingchen pergi, tidak ada yang tahu dengan apa yang akan dilakukan kedua orang ini. Omong kosong. Li Shang kembali meraung dan menyerang Qingchen. Namun di saat beradu pukulan dengan Qingchen, Li Shang kembali dipukul mundur. Tidak baik, saya tidak bisa mengalahkan anak ini, kata Li Shang. Sebuah jimat muncul di tangannya, dia akan melarikan diri. Namun di saat dia akan melarikan diri, Qingchen sudah lebih dulu datang dan menebasnya, membuat Li Shang jatuh ke tanah dan akhirnya mati. Setelah membunuh keduanya, Qingchen kemudian melesat pergi menyusul kucing hitam untuk mengejar kerangka cabang Lord. Anak ini benar-benar mampu membunuh Ding Qianqiu dan Li Shang dengan mudah. Itu berarti jika dia mau, dia juga dapat membunuh kita dengan mudah, kata Li Xuanji dan leluhur tua lainnya setelah Qingchen pergi. Yah, kekuatan anak ini sangat menakutkan, pantas menjadi jenius yang menantang langit. Sepertinya dia juga masih menyembunyikan kartu andalannya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia berani mengejar kerangka cabang Lord sendirian, kata Sai Luo Chuan. Scene berpindah kepada sebuah gua. Nampak seseorang berjalan sempoyongan dengan luka di seluruh tubuhnya. Orang ini adalah Molly. Sialan, semua ini gara-gara bocah itu, kata Molly. Nampak dia sangat marah dan sangat dendam kepada Qingchen. Jika bukan karena dia adalah putra suci sekte setan darah, dan juga ditambah teknik rahasia dan benih parasit perak dari ibu kota selatan kuno, mungkin dia sudah mati. Sebelumnya dia merasakan samar-samar ada yang memanggilnya dari dalam gua ini. Jadi dia berpikir pasti ada harta karun dan memutuskan untuk menelusuri gua ini. Setelah sampai di ujung gua, Molly menemukan sebuah botol giok. Ya, seharusnya yang memanggil saya ke sini adalah botol giok ini. Harta karun macam apa sebenarnya botol giok ini? Memikirkan hal ini, Molly langsung membuka tutup botol giok. Namun di saat dibuka, tiba-tiba
别反抗，居然是雷霆血脉之力。 Hahaha. Akhirnya saya dapat keluar dan menghirup udara segar. Sesosok bayangan hantu keluar dari botol itu dan melolong, kemudian menusuk dan masuk kepada kepala Molly. Seketika Molly menjerit kesakitan. Sial, mengapa ada benih parasit perak di tubuhmu? Sepertinya kamu dipilih oleh orang-orang itu. Sialan, tubuhmu sangat sempurna untuk iblis ini duduki. Tapi, sial. Kata suara itu dan keluar dari tubuh Molly, kemudian masuk kembali ke dalam botol giok. Makhluk apa itu? Siapa kamu? Kata Molly, rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Hahaha, anak muda, iblis ini adalah iblis merah kuno. Kamu dapat menemukan iblis ini adalah sebuah keberuntungan untukmu. Namun Molly yang merasakan krisis dan kesakitan sebelumnya, dia tidak ingin mengambil botol giok dan bersiap untuk pergi. Anak muda, saya bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Soal barusan, iblis ini memang ingin menduduki tubuhmu. Tapi tenanglah, karena kamu memiliki benih parasit, iblis ini tidak akan bisa melakukannya. Kata iblis di dalam botol giok. Apakah benih ini benar-benar hanya parasit? Dulu Tuan Cabanglord juga mengatakan hal yang sama. Sesaat Molly teringat dendamnya kepada Kincen. Tidak, saya tidak boleh pergi. Saya harus menjadi lebih kuat. Kemudian Molly berbalik kepada botol giok dan berkata, kamu bilang bisa membuatku lebih kuat. Apakah itu benar? Hahaha. Benar, Raja Iblis ini bisa memberimu kekuatan selama kamu memberi iblis ini esensi darah. Molly ragu-ragu sejenak, namun di saat teringat kebenciannya kepada Kincen, dia memberanikan diri dan memberikan sebagian esensi darahnya kepada iblis itu. Iblis itu mengerang nyaman. Sudah berapa lama saya belum merasakan esensi darah lagi. Anak muda, semakin banyak esensi darah yang kamu berikan, semakin banyak pula kekuatan yang akan kamu dapatkan. Kata iblis itu. Segera sebuah kekuatan energi murni keluar dari botol itu dan masuk ke dalam tubuh Molly. Molly duduk bersila dan menyerap energi murni itu. Beberapa saat kemudian, boom, aura hitam di tubuh Molly melonjak dan akhirnya dia menerobos kelas Martial King. Bagaimana rasanya? Raja Iblis ini tidak berbohong. Selama kamu dapat memberi esensi darah yang cukup kepada Raja Iblis ini, Raja Iblis ini dapat membuatmu menjadi lebih kuat. Sudah berpuluh-puluh tahun saya, Raja Iblis, terkurung di botol ini. Sekarang kekuatan saya sangat lemah. Selanjutnya saya akan tidur panjang. Setelah kamu mendapatkan banyak esensi darah lagi, baru bangunkan Raja Iblis ini. Setelah suara itu menghilang, segera Molly langsung mengambil dan menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kelas 7, saya benar-benar telah menerobos kelas 7 Martial King, kata Molly seraya mengepalkan tangan. Nampak dia sangat bersemangat. Hahaha. Kincen, tunggu saya menemukan Tuan Cabanglord, dan kemudian saya akan secara pribadi datang kepadamu dan mengambil nyawamu, kata Molly. Segera sosoknya melesat dan pergi dari sana. Kembali kepada Kincen, saat ini dia bersama kucing hitam melesat dan berhenti di sebuah bukit hitam. Kerangka itu, apakah dia berpikir bisa lolos dari pengejaran kaisar ini? Kata kucing hitam. Kerangka Cabanglord itu seharusnya tahu bahwa kemanapun dia lari pasti kita dapat melacaknya. Tapi mengapa dia terus lari dan menuju bukit ini? Apakah kamu tahu ada apa di bukit ini? Kata Kincen, dia mengerutkan kening. Kucing hitam berpikir sejenak lalu dia ingat sesuatu. Mungkinkah kerangka itu pergi ke tempat jiwa yang salah? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.